kebahagiaan dalam rumah tangga itu seharusnya tanpa syarat memang. Baik punya anak atau tidak punya anak, baik rezeki melimpah atau lagi rezeki kurang. Jangan bahagianya di saat banyak duit, di saat harta sempit, tentunya jadi tidak bahagia. Kok nasib buruk banget? Sudah sempit hartanya, bahagianya hilang. Oh. Sebab kalau sudah bahagia itu justru menepis, penawar kebahagiaan rumah tangga, penawar sempitnya rezeki. Sehingga sempitnya rezeki menjadi tidak terasa. Kenapa? Indah dalam rumah tangga. Biarpun tidak punya anak karena dia bahagia. Jangan bahagia digantungkan dengan anak, tidak bahagia dari Allah tanpa anak. Dan tidak jaminan punya anak bahagia loh ya, sebab bahagia tetap dari Allah. Banyak orang punya anak sengsara dengan anaknya kok. Sengsaranya tidak saja di dunia sampai akhirat karena salah mendidik anak. Maka kami himbau bagi yang sudah punya anak, jaga anak, itu amanat. Sempurnakan dalam mendidik anak sebisa mungkin. Hantarkan pada kemuliaan, pada keselamatan. Bagi yang tidak punya anak, banyak orang tidak punya anak tapi hebat kok mereka. Siti Aisyah nggak punya anak, nggak mengurangi kemuliaannya, ahli surga. Imam Nawawi nggak punya anak, apakah menjadi rendah nilainya? Tidak. Banyak orang-orang tidak punya anak tapi mereka berjaya. Maka bagi yang belum punya anak, maka hendaknya, pertama bukan hendaknya, harus jangan saling menyalahkan. Kalau ternyata menemukan istrinya punya masalah, suaminya punya masalah, tidak boleh saling merendahkan. Karena suamimu mandul itu bukan kemauan dia, istrimu mandul bukan kemauan dia. Mandul, bahasa mandul, gabuk, itu bukan kemauan dia. Dia nggak mau, tapi Allah jadikan dia semacam itu. Bukan karena dia rendah, karena memang begitu Allah buat. Sehingga jangan saling merendahkan. Maka sebaiknya memang tidak boleh saling tahu deh siapa yang bermasalah. Kalau sudah terlanjur tahu, tolonglah yang sehat harus lebih punya perasaan dan punya hati. Punya perasaan, punya hati. Kadang-kadang Masya Allah hati ini menyakitkan. Dasar kamu sih, makanya kamu tidak bisa hamil. Allah, sakit istri. Atau sang istri berkata, kamu sih tidak bisa membuai. Menyakitkan. Bukan begitu. Orang mukmin tidak menyakiti. Ada sebuah kisah sekelumit. Kisahnya panjang, saya potong di awal saja. Kalau sampai akhir panjang kisah. Seorang suami istri tidak punya anak. Akhirnya pergi ke dokter. Dan memang sebaiknya tidak usah pergi ke dokter. Kalau pergi ke dokter harus punya persiapan. Kalau seandainya ada keputusan dokter yang mengatakan bermasalah, harus sabar. Dua-duanya, khususnya yang tidak bermasalah. Kenapa yang dikhawatirkan yang sehat itu akan menjadi mudah emosi? Sebab menganggap pasalnya kita tidak punya anak gara-gara kamu. Ini gara-gara kamu terus. Mana ada bahagia setelah itu? Cuman kalau seandainya ada seperti itu, lebih baik tidak boleh saling tahu. Kalau terpaksa harus saling tahu, karena harus periksa biar ngelihat, mungkin ada orang spermanya katanya lemah dan sebagainya, susah membuai, kemudian harus pakai tambah vitamin segala macam mungkin, atau ini itu. Karena pengen tahu itu, ternyata disimpulkan bahwasanya suamimu bermasalah atau istrinya bermasalah dan sebagainya, maka pastikan Anda harus lebih tabah. Hati-hati, jangan rendahkan pasanganmu yang bermasalah itu, karena dia bermasalah juga bukan kemauan dia. Suami istri tidak hamil bertahun-tahun, lalu pergi ke dokter, diperiksa semuanya untuk melihat siapa yang bermasalah. Setelah diambil, tidak tahu apa yang diambil, pokoknya yang bakal dilihat, kata dokter hasilnya baru dilihat besok hari. Oke, pulanglah mereka berdua. Di esok harinya istrinya nggak bisa ikut untuk mengambil hasil pemeriksaan dokter. Setelah masuk ke ruang dokter, dokter berkata, Bapak, Masya Allah, mohon sabar Pak. Ya dok, gimana? Mohon maaf Pak, ini Bapak harus sabar deh. Semoga Allah beri ketabahan, kekuatan. Kenapa? Istri Bapak bermasalah, sehingga tidak bisa dibuai. Menitikkan air mata sedih. Dok, saya tidak berani ngasih tahu istri saya. Tolong dokter saja ngasih tahu ya. Ya nggak apa-apa Pak. Besok saya bawa ke sini saya. Besok istrinya dibawa. Sebelum istrinya masuk, sang laki-laki masuk dulu kepada sang dokter. Berbisik pada dokter, dokternya itu bengong lihat. Kata sang laki-laki tadi, sudah dokter. Dokternya masih bengong, mendengar bisikan tadi. Sudah dokter. Lalu keluarlah dia, masuk dengan istrinya.
Setelah masuk dengan istrinya, dokter berkata, Masya Allah ibu bapak, semoga Allah beri kebahagiaan, tapi harus sabar. Istrinya langsung melihat, ada apa pak? Mohon maaf ibu, ada salah satu di antara kalian berdua yang bermasalah, sehingga tidak terjadi kehamilan. Kata istrinya, siapa yang bermasalah dok? Mohon maaf ibu, ibu harus sabar. Yang bermasalah adalah suami ibu. Rupanya sang suami tadi membisikkan pada sang dokter agar dikatakan yang bermasalah adalah dia, jangan katakan istri saya. Karena tidak tega Allah menjaga perasaan. Katakan bahasanya, saya bermasalah. Ini sebagai contoh bahwasanya menjaga perasaan itu penting. Padahal yang bermasalah istrinya, tetapi sang rela. Kenapa? Alangkah. Karena dia akan sedih di saat dikatakan bermasalah. Pengorbanan besar semacam ini penting, berjiwa besar. Kalau sudah dia itu berani begitu, yang mustahil orang itu bakal merendahkan, menyalahkan. Dia dikatakan tidak, dia dikatakan mandul saja berani kok untuk menjaga perasaan sang istri. Mana mungkin seandainya diceritakan dengan wajar saja, nggak mungkin dia mencaci istrinya. Ternyata lesan muslim itu penting, lesan yang tidak bisa menyakiti. Kadang gara-gara itu tadi tidak hamil langsung Nah baik, saya jawab ini karena ini penting banget, masalah menghilangkan kesedihan di hati anda. Kalau masalah jawabannya sederhana, adopsi tidak ada dalam Islam dalam arti mengambil anaknya orang lalu dirubah nasabnya. Kalau anak yang anak ambil adalah Ahmad bin Abdurrahman, selamanya anaknya Abdurrahman. Tidak boleh gara-gara menjadi anak anda lalu dinisbatkan nasabnya dengan akte baru dengan suami anda, itu haram merubah nasab. Tapi kalau adopsi dalam arti merawat anaknya orang, jangankan 1.000 orang pun boleh. Merawat anaknya orang kan baik-baik saja, dididik. Anda merawat jangan 1, 10, mungkin 100 orang deh. Anda undang ustadz, mondok, punya pondok, ini bagus, ini ustadzah baru nih, kan begitu ya. Jadi apakah seharusnya saya mengambil atau tidak di rumah anda? Betul, arahan dari saudaranya tadi adalah serba salah memang kalau orang di luar. Jika itu perempuan, kalau sudah gede dia bukan mahram dengan suami anda. Dan jika itu laki-laki, kalau sudah gede nanti tidak mahram dengan anda yang perempuan, akan jadi masalah. Lalu bagaimana? Ya nanti kalau terpaksa anda harus mengabdosi dalam arti merawat, ya rawat saja. Akan tapi setelah itu di saat pada umur tertentu dikasih tahu dan jaga jarak, selesai. Selesai kalau anda memang perlu mendidik anaknya orang. Sebab menolong orang kan penting. Mungkin anak yatim yang anda ambil, anak yatim piatu anda ambil, mungkin anak di mana anda perlu. Jadi mungkin niat baik anda itu, kalau memang niatnya untuk berbuat baik, ya jangan di stop. Anda mungkin ambil anaknya orang, anda didik sebaik mungkin, dan beritahu kalau anda bukan ibunya yang sesungguhnya. Pada akhirnya anda harus beritahu. Kalau tidak diberitahu, ya mungkin dia menganggap anda adalah ibunya, sehingga kalau dia laki-laki menganggap anda ibunya, ya mahram. Maka itu membahayakan dalam kehidupan sehari-hari anda. Baik, sudahlah, kalau memang anda bingung, ya sudahlah, yuk bangun pondok tahfidz aja deh. Anda punya uang berapa, nanti 20 anak dengan santri ustadz 1, anda setiap hari ngeliat anak kecil di situ, banyak, anaknya banyak. Baik, setelah itu kami sampaikan, boleh anda mengambil, akan tapi harus diperhatikan mengambil merawat anaknya orang, akan tapi anda perhatikan nasihat dari sepupu anda tadi, saudara anda, bahwasanya kalau dia laki-laki tidak mahram dengan anda, harus ada batasan-batasan sesuai yang kita ceritakan. Kalau bukan mahram gimana auratnya, tidak boleh berdua dan seterusnya. Ya nanti dipondokin, setelahnya itu dikasih tahu seperti orang lain, tapi kita punya ikatan batin karena kita telah merawatnya, membesarkannya, membiayainya, menyekolahkannya, mencetaknya menjadi ulama atau seorang sukses. Seperti itu. Intinya anda takut haram itu aman. Wallahu a'lam bissawab. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.